Shalom, God's Beloved. Kita berjumpa lagi dalam program Dunia Firman melalui channel Suara Sangkakala Malang ini. Kali ini saya akan sharing dan berbicara tentang hukuman kematian. Apakah hukuman kematian itu masih relevan hari ini? Atau bagaimana apabila satu negara melaksanakannya? Bila dilakukan atau dilaksanakan hukuman kematian, bukankah itu berurusan dengan Tuhan yang empunya nyawa? Lalu bagaimana bila dilaksanakan? Ya tentu ada konsekuensi dan ada pro dan kontra. Nah, kita melihat bahwa hukuman mati itu merupakan sanksi pidana yang paling berat yang diberikan negara atau kepada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan yang sangat serius. Kenapa kejahatan yang sangat serius? Karena merupakan hukuman yang setimpal dengan kejahatan. Itu belum ada tuntutan-tuntutan dari baik dari pihak yang membela daripada sang yang dihukum mati ataupun mereka yang menuntut hukuman mati itu. Jadi hukuman mati dianggap adil ketika kejahatan yang dilakukan itu apabila menghilangkan kehidupan orang lain atau membahayakan masyarakat luas. Itu menurut kacamata daripada penguasa atau pemerintah yang ada di dunia ini. Nah, keseriusan hukum ini dilakukan apabila bahwa negara memandang suatu tindakan kejahatan itu sangat berat. Misalnya pembunuhan berencana, terorisme, narkoba atau narkotika besar, yang tentunya menghilangkan banyak nyawa atau membahayakan atau membuat masyarakat tidak merasa nyaman. Nah, dipercaya beberapa negara ada memang cara-cara mencegah atau mengurangi kejahatan meskipun masih diperdebatkan. Nah, tujuannya memang memastikan agar pelaku itu dapat mengurangi kejahatan yang sangat mematikan. Nah, ini belum kalau ditentang oleh beberapa pihak yang mereka mungkin ada dendam, rasa tidak suka, dan seterusnya. Mari kita melihat di dalam Bible. Dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke-6 dikatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Karena Elohim membuat manusia menurut rupanya. Jadi ketika manusia diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan, dengan Elohim, maka manusia ini kan berarti menciptakan manusia kan sesuai dengan citranya, sesuai dengan gambarnya, sesuai dengan gambar Tuhan. Dimana tadi dikatakan siapa yang membunuh manusia, ia akan dibunuh oleh manusia. Karena Elohim menciptakan manusia sesuai dengan citranya. Nah, ini berarti prinsipnya menurut Bible adalah manusia ganti manusia, nyawa ganti nyawa, jiwa ganti jiwa. Itu di dalam perjanjian lama. Dimana karena apa? Menghargai martabat manusia itu yang diciptakan menurut gambar Elohim, menurut gambar penciptanya. Jadi pembunuhan itu sebetulnya merupakan perlawanan atau against daripada Tuhan menciptakan manusia sesuai dengan gambarnya. Nah, di dalam hukum Taurat sendiri juga, di mana pada waktu zaman Israel di bawah hukum Taurat, itu mereka hidup di bawah tuntunan hukum yang sifatnya itu adalah bahwa hukum itu memang khusus buat Israel, bukan untuk gereja atau di masa sekarang. Hukum Taurat waktu itu, dan merupakan bagian dari sistem hukum dan budaya saat itu. Di dalam hukum Taurat banyak kejahatan yang diancam hukuman mati, misalnya pembunuhan, perzinahan, penyembahan berhala, sihir, pemberontakan terhadap orang tua, itu semuanya ada ancaman hukuman mati. Yesus sendiri pernah diperhadapkan dengan seorang wanita yang ketahuan berzinah dan akan dilempar batu sampai mati karena menurut hukum Taurat memang harus dihukum mati. Namun ketika ketemu Yesus juga tidak dihukum mati. Daud sendiri ketika dia mengambil istri Uria, hukum Taurat mestinya menghukum Daud dan dihukum mati. Kenapa Daud tidak dihukum mati? Semua karena anugerah Tuhan.
Semua karena Tuhan yang memiliki kuasa jauh lebih besar daripada hukum yang ada, yang berlaku di saat itu. Lagi pula juga tidak dituliskan dalam Alkitab bahwa ada tuntutan-tuntutan dari keluarga Uria yang telah Daud sendiri telah membiarkan Uria mati di medan perang, alasan perang bela negara. Ataupun dia berzinah mengambil Bathsheba, tidak ada tuntutan pada waktu itu. Namun karena Tuhan yang berkuasa sehingga Daud juga memperoleh anugerah. Tetapi apakah kemudian dibenarkan perbuatan itu? Tentu tidak, saudara. Dan bahkan Yesus sendiri itu juga dihukum mati di atas kayu salib. Bukankah itu menghilangkan nyawa orang? Karena Yesus disamakan dengan penjahat-penjahat besar di waktu itu. Nah, karena apa? Yesus sendiri pada waktu itu dianggap penjahat besar, diserahkan kepada sekelompok orang, yaitu para ahli Taurat, Farisi, mahkamah agama, mereka yang iri dengan pelayanan Yesus. Mereka mempertahankan hukum Taurat. Yesus membawa ajaran baru, ajaran kasih, Injil kerajaan. Mereka tidak terima. Bahkan pemerintah pun cuci tangan karena tidak menemukan kesalahan kepada Yesus. Namun karena diserahkan masyarakat pada waktu itu, dikatakan diserahkan mereka, ada yang berteriak salibkan dia, lalu disetujui, semua orang berkata salibkan dia, salibkan dia. Yesus disalib dengan dua penjahat di kanan kirinya itu karena dianggap pemerintah, di mata pemerintah itu hukuman terberat yang setimpal dengan perbuatan mereka, tetapi Yesus harus menjalaninya. Nah, maka dari itu juga saudara, di dalam bagaimana kata firman Tuhan tentang keterlibatan daripada pemerintah? Kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-11. Di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi Roma 13 ayat yang ke-4. Karena pemerintah adalah pelayan Elohim bagimu demi kebaikan. Jika kamu melakukan yang jahat, takutlah. Karena bukan tanpa sebab ia menyandang pedang. Pemerintah adalah pelayan Elohim yang membalaskan murkanya kepada orang yang melakukan kejahatan. Nah, ternyata pemerintah diberi wewenang, kuasa untuk melakukan sebuah penghukuman bila seseorang yang jahat ini dianggap jahat, melanggar hukum, itu merugikan banyak orang. Nah, tentu ada beberapa negara yang memang yang masih menjalankan penghukuman ini. Dikatakan pedang di sana simbol daripada otoritas. Pedang berarti bisa membunuh. Otoritas eksekusi hukuman mati. Pemerintah diberi kuasa oleh Elohim untuk menghukum mati. Itu cuman aplikasinya. Tetapi pemerintah diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjaga ketertiban. Karena juga untuk melindungi hak-hak warga negara. Nah, pandangan hukum di berbagai negara, setiap negara itu memang berbeda. Di mana dalam menerapkan hukuman mati, ada negara yang memperlakukan hukuman mati, contohnya Indonesia. Indonesia, negara kita ini masih menerapkan hukuman mati bila seseorang tersebut terlibat dalam terorisme, narkotika besar, atau pembunuhan yang secara ekstrim. Amerika itu masih melakukan, Amerika dan beberapa negara bagian Amerika ya, utara, selatan, tengah, itu masih melakukan hukuman mati. Cina, koruptor dihukum mati. Arab Saudi, Iran, Mesir. Namun ternyata juga selain itu, sebelumnya, kenapa dilakukan hukuman mati? Alasan beberapa negara ini adalah satu, untuk efek jera. Supaya kejahatan yang sangat serius itu terputus. Yang besar itu. Kejahatan yang besar. Dan untuk perlindungan masyarakat yang tidak bersalah atau memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Dan juga merupakan, ada beberapa negara itu memang tradisi dari dulu. Tradisi hukum dari dulu, misalnya hukum-hukum tertentu. Nah, negara yang menghapuskan hukuman mati di negaranya, salah satunya adalah Uni Eropa, Kanada, Australia, Selandia Baru, Filipina. Itu bahkan Filipina semua jenis hukuman mati itu dihapuskan. Alasannya adalah, yaitu tadi, untuk menjaga hak asasi manusia, right to life. Resiko salah vonis itu, karena nanti salah vonis bagaimana, itu juga menjadi alasan. Dan hukuman seumur hidup itu dianggap cukup daripada sekedar hukuman mati. Itu alasan beberapa negara yang tidak
atau menghapuskan hukuman mati. Bagaimana pandangan masyarakat? Masyarakat yang setuju dengan hukuman mati, mereka punya pendapat antara lain untuk kejahatan berat itu dianggap pantas, untuk perlindungan publik, untuk efek jera, keadilan bagi keluarga korban. Tapi memang juga ada hukuman mati yang mereka kontra, yang menolak. Alasannya adalah menilai hukuman mati itu buruk untuk kemanusiaan, bisa timbul dendam, sakit hati. Itu nanti akan ada resiko salah hukum atau tidak memberi kesempatan bertobat. Makanya mereka menolak hukuman mati. Jangan beri kesempatan untuk bertobat. Juga ada alasan bahwa negara itu memang harus berbelas kasih. Nah, bagaimana di masa sekarang? Di masa sekarang, kita di masa hari ini, kita menurut Alkitab, di bawah anugerah Tuhan. Ingat, pemerintah diberi otoritas oleh Tuhan untuk melaksanakan hukum. Kalau kita berada di negara yang masih melaksanakan hukuman mati, kita taat pemerintah. Atau ada di antara saudara yang berada di negara yang tidak melaksanakan hukuman mati, tetap taatilah pemerintah. Tapi juga jaga, jangan sampai ada dendam bila mungkin kita ada keterlibatan di sana, misalnya saudara kita atau teman kita, kemudian kita tidak menerima dan sebagainya. Gereja tidak boleh melawan otoritas Tuhan, itu saja. Yaitu mesti menghormati pemerintah yang sah, otoritas yang sah. Artinya hukuman mati boleh ada, tetapi harus diputuskan oleh negara, bukan diutuskan gereja, bukan diutuskan oleh agama atau sekelompok orang tertentu. Karena kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Bagi gereja, orang yang percaya, kita harus, yang hidup dalam anugerah, orang percaya itu dipanggil untuk mengampuni. Ampunilah orang yang bersalah kepada kita, bukan membalas. Penghakiman bukan hak kita, penghakiman bukan hak gereja, tetapi serahkanlah kepada pihak-pihak yang tertentu. Nah, maka dari itu sudah seharusnya kita di dalam anugerah ini, gereja memang tidak boleh menyetujui penghukuman mati, tapi menghormati Tuhan melalui pemerintah. Kita gereja itu mesti mendorong untuk pertobatan, bukan eksekusi. Karena semua orang itu punya hak untuk diselamatkan. Pemerintah tetap menjalankan keadilan secara sipil, dan itu sah menurut Alkitab. Apapun keputusan pemerintah, hormati. Jadi kesimpulannya adalah hukuman mati secara moral itu memang keadilan berat untuk kejahatan yang buruk. Tetapi memang kita mesti menghormati siapa pemerintah yang ada di atas kita. Kita menghormati Tuhan. Bible mengatur hukuman mati di masa Israel maupun di masa-masa berikutnya, tetapi menegaskan bahwa semua itu ada dalam kewenangan pemerintah. Di kitab Roma pasal 13 yang kita baca tadi. Negara modern hari ini berbeda-beda di dalam pelaksanaan penghukuman. Ada yang melaksanakan hukuman mati ataupun tidak. Tapi kita pun di mana negara kita ditetapkan untuk berada, maka kita juga harus menghormatinya. Jadi masyarakat memang memiliki pandangan yang pro dan kontra terhadap hukuman mati ini. Tetapi di masa sekarang, gereja tidak menjalankan hukuman mati, tapi menyerahkan. Tapi juga gereja mesti mendidik jemaat itu dengan baik, apalagi mereka yang masih suka melakukan perbuatan dosa. Terus dibimbing. Pemerintah tetap berwenang untuk melaksanakannya karena sebagai wakil Tuhan, tetapi kita sendiri sebagai anak-anak Tuhan. Kalau saya sendiri ditanya, bagaimana menurut kamu? Saya percaya Tuhan Yesus mengampuni orang yang melakukan kejahatan itu. Dan Roh Kudus akan menolong kita untuk mengampuni. Roh Kudus akan menolong kita walaupun sedalam-dalamnya hati kita terluka karena perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa orang yang kita kasihi. Saya percaya Roh Kudus menolong kita untuk mengampuni, dan Roh Kudus menolong kita untuk tidak membalas, dan bahkan menolong kita untuk berserah, menyerahkan semuanya kepada tangan Tuhan yang berkuasa. Karena Yesus juru selamat kita. Demikian tentang penghukuman. Kalau bila menghadapi hukuman mati, percayalah bahwa Tuhan yang memegang segala kuasa. Karena Kristus mati di kayu salib pun juga karena penghukuman atau hukuman mati, sehingga dosa kita diampuni, dilepaskan. Thank you. Yesua Mashiach bless you.